Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channelnya MD Audio. Oke, pada konten kali ini saya membuat video lagi karena sudah lama nggak upload video ya. Karena ini untuk powernya itu masih ada kendala. Jadi kendalanya itu untuk trafonya itu ini lor, apa namanya, konslet ya atau terbakar. Jadi ini saya tidak membuat video lama itu gara-garanya itu untuk trafonya itu terbakar, jadi saya gulung sendiri atau saya saya perbaiki sendiri, jadi agak lama. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum dukung channel ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, karena satu subscribe dari kalian satu semangat buat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya ya. Oke, jadi untuk trafonya itu sudah saya pasang lagi ke boxnya. Jadi ini ada sebuah box power dari kayu yang saya buat seperti ini CA10. Jadi untuk trafonya itu trafo yang pernah saya buatkan konten ya. Jadi trafonya itu terbakar atau konslet. Jadi saya perbaiki sendiri. Alhasil untuk kontennya itu terlambat lor, maaf sekali ya untuk kontennya itu terlambat. Dan di samping menggarap trafonya atau memperbaiki trafonya, saya ini lor merakit sebuah filter subwoofer 24 dB ini untuk filternya. Jadi ini sudah bisa digunakan atau sudah fix ya. Dan ini untuk potensio ininya, potensio apa namanya ini, potensio frekuensi itu kan menggunakan potensio watt. Jadi saya tidak mempunyai potensio watt, jadi saya akal-akalin menggunakan potensio stereo seperti ini. Nah ini seperti ini untuk potensionya. Jadi saya akal-akalin seperti ini, alhasil bisa lor. Tapi kalau rekomendasi saya itu menggunakan potensio watt yang C50K, dan ini menggunakan TL074 ya untuk IC-nya, menggunakan 2 IC. Terus untuk volume subnya menggunakan potensio mono 20K. Nah ini untuk frekuensinya menggunakan potensio 50K. Nah, ini untuk pembalik fasa ini kalau nggak salah ya, karena ini pertama kali saya menggunakan filter subwoofer 24 dB. Jadi yang filter subwoofer 24 dB itu bisa dibilang itu crossover 2 way ya, karena yang satunya itu subwoofer, terus yang satunya itu untuk middle. Jadi untuk frekuensi middle itu nyampur ke sini, ke frekuensi subwoofernya. Jadi kalau kalian menggunakan ini middle-nya itu di arah-arah saja ya, atau disesuaikan saja, karena untuk frekuensinya itu ngikut ke subnya ini, seperti itu. Terus ini juga saya merakit ini apa namanya, modul PSU atau PCB PSU ya. Ini kalau nggak salah di tokonya itu atau di tulisannya itu PCB PSU ini KB300 ini. Jadi saya gunakan untuk menyuplai ini lor, apa namanya, filter subwoofer. Ini untuk diodanya menggunakan dioda Sizer yang 6 ampere. Terus untuk elko-nya, ini elko-nya itu berapa ini? Sama lur, 35 volt 1000 mikro. Terus untuk penyaarahnya menggunakan dioda Zener 15 volt. Terus ini untuk ini elko ya, elko berapa ini? Elko 25 volt 220 ini. Terus ada ini, ada resistornya ada 4 1K. Terus di sini ada TIP
TIP 41 dan 42 kalau nggak salah ini. Kalau nggak TIP ya kalau nggak TIP 41, TIP 32 ininya. Terus ini saya menggunakan A1037 dengan pasangannya. Tapi ini untuk milernya belum saya isi ya, karena saya kehabisan miler. Ini ada miler 100N. Nah, yang untuk inputnya saya menggunakan trafo 1 ampere tegangan 12 seperti itu. Seperti ini untuk PCB-nya. Ini saya isi 1 untuk elko-nya, karena kalau 2 itu nggak muat ya untuk elko-nya, karena elko-nya itu besar lor. Oke, langsung aja kita buka ya untuk ininya, untuk box powernya, dan kita coba lihat untuk trafonya. Oke bosku, jadi untuk trafonya seperti ini ya. Ini kalau dilihat dari tampaknya itu berbeda ya. Kalau yang kemarin itu kan untuk yang sininya itu berwarna kuning. Tapi kalau kali ini itu saya lapisin dengan isolasi ini ya, jalur isolasi kertas saja. Jadi ini lor yang menghambat saya membuat konten ini. Ini untuk kendalanya itu putus di dalam yang kawatnya. Jadi ini kan saya kasih sirlak ya. Jadi saya gunakan itu, kalau menurut saya itu gesek dengan kawat yang lain, terus nempel ke kerennya. Jadi saya lihat untuk pelapis kerennya itu 1 ipis sekali yang ada di sudutnya. Ini untuk di sudut-sudutnya itu tidak diamplas ya, jadi lancip sekali atau tajam sekali. Alhasil untuk kawatnya gesekan lor, jadi terbakar. Terus ini yang saya rubah itu cuman ekstra trafo, terus untuk tegangan utama. Jadi yang kemarin untuk ekstranya itu kan 2 ya, ekstra 2. Jadi yang 1 itu untuk kipas, yang 1 itu untuk protek. Jadi saya kasih cuma 1, ini 12 volt. Terus yang outputnya yang kemarin itu ada 2, yang 32 volt, terus yang satunya 43 kalau nggak salah. Itu ada 2 keluaran. Jadi ini saya kasih cuma 1 keluaran, itu 37 kalau nggak salah ini untuk keluarannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini untuk outputnya saya kasih satu output. Kalau yang kemarin itu 2 output. Terus untuk ekstranya saya kasih 1 ekstranya 12 volt. Ini untuk menyuplai kipas. Ini untuk kipasnya kalau ada waktu ini saya upgrade ya. Untuk kipasnya menggunakan kipas itu tegangan 220 volt AC kalau nggak salah itu. Iya AC. Ini kipasnya ada 2. Terus ini ada spikon. Nah ini saya kasih saklar ya. Saya kasih saklar ini kan saya gunakan untuk uji coba. Untuk powernya itu saya menggunakan uji coba. Ini saya kasih saklar, ini saklar kipas. Nanti kalau untuk jackson atau jackson yang tipis-tipis itu saya matikan. Kalau jackson yang agak panjang itu saya hidupkan seperti itu. Ini enggak ada perubahan. Ini untuk powernya masih sama menggunakan SOCL 506. Terus untuk terminalnya menggunakan 3 set. Ini saya turunkan. Yang aslinya 4 set saya turunkan ke 3 set. Terus yang kanan itu saya gunakan SOCL 504. Itu masih saya rombak ya. Ini masih kosong. Seperti itu. Seperti ini untuk trafonya kali ini. Ini saya kasih saya kasih kardus biar enggak nempel lor untuk platnya ini atau untuk besinya ini.
biar nggak gesek ke kawat emailnya ini, biar aman. Ini untuk kawatnya itu sambungan semuanya lor. Ini kalian bisa lihat ya, ini sambungan semuanya. Ini saya copotin semuanya, saya gulung semuanya, dan ini lor. Nah, tangan saya itu ngelupas ya untuk kulitnya, gara-gara ini lor, narik ini harus kuat sekali untuk nariknya ini, karena kalau nggak kuat bakalan keder ya, atau bakalan getar lor. Ini alhamdulillah trafonya itu aman, untuk getarnya itu tidak terlalu getar. Ini getar tapi nggak terlalu getar, karena saya tarik sangat kencang sekali lor. Ini kalau trafo itu lebih bagusnya itu di sirlak ya. Kalau di sirlak itu mantap sekali, terjamin untuk untuk kuatnya itu terjamin seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk konten kali ini. Ini kontennya review saja ya, review dan melihat trafo yang pernah saya rombak atau pernah saya gulung sendiri seperti ini. Oke, yang belum dukung channel ini saya ingatkan lagi, yang belum dukung channel ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, karena satu subscribe dari kalian satu semangat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya ya. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini. Ini untuk durasinya sudah panjang, sudah 11 menit. Oke, yang belum subscribe dulu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.